semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belajar dan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, kita simak dulu yuk tujuan pembelajarannya. Kita akan membahas tentang pengertian belajar. Menurut Ganya, dalam bukunya The Condition of Learning, belajar merupakan jenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda ketika sebelum individu belajar dan setelah individu belajar. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari belajar? Tujuan dari belajar yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Jika kita berpikir, maka itu artinya kita akan mendapatkan pengetahuan. Kedua, penanaman konsep dan keterampilan. Dua hal ini sangat berkaitan erat, di mana untuk menanamkan konsep maka memerlukan keterampilan. Selanjutnya, pembentukan sikap. Karena dengan belajar dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk mempraktikkan segala sesuatu. Nah, selanjutnya apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah suatu proses belajar di mana disusun sebuah konsep untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Selanjutnya, ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Terakhir, memudahkan guru melakukan penilaian kepada peserta didik. Nah, kalau gitu lanjut lagi yuk. Selanjutnya, komponen dalam belajar dan pembelajaran. Apa aja sih komponennya? Pertama, tujuan. Apa sih tujuan itu? Tujuan adalah komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, dan evaluasi. Kedua, bahan pelajaran atau materi. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Karena itu, pendidik yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan pelajaran. Ketiga, metode. Metode adalah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh pendidik dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Yang keempat, alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Alat mempunyai fungsi, yaitu alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Kelima, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk proses pembelajaran, sesuai dengan kepentingan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan sumber belajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Terakhir, ketujuh, evaluasi. Komponen evaluasi berkaitan dengan upaya-upaya memberikan penilaian terhadap tingkat keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan. Nah, untuk memperjelas, simak yuk contoh dari belajar. Seorang anak berumur 5 tahun ingin sekali bisa mengendarai sepeda. Nah, tapi dia tidak bisa mengendarainya. Lalu, dia mulai mempelajarinya secara perlahan-lahan. Pertama, dia mulai melihat kakaknya yang sedang mengendarai sepeda. Dia perhatikan gerak-gerik kakaknya. Lalu, dia coba sendiri bagaimana cara mengendarai sepeda. Lama-kelamaan, dia jadi bisa mengendarai sepeda. Nah, selanjutnya contoh dari pembelajaran. Seorang guru akan mengajarkan IPA dengan topik pernapasan pada manusia. Ia mempersiapkan media pembelajaran dan juga LKS tentang nama-nama organ pernapasan manusia. Sebelum mengajar, ia menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu mulai mengajar dengan mempraktekkan media pembelajaran tersebut. Setelah itu, ia memberi LKS kepada siswa untuk diuji sebagai evaluasi.
Terima kasih semua, sampai jumpa kembali. Semoga ilmunya bermanfaat ya.